Jadi aku baru aja nonton Shadow House season 1. Dan bagi aku anime ini tuh aneh banget, sangat-sangat aneh, tapi entah kenapa aku sangat suka. Jadi kalian tahu gak sih tipikal anime yang abstrak, yang absurd, yang menyeramkan, yang aneh, tapi entah kenapa tetap seru untuk kita ikuti karena punya misteri di dalamnya. Dan ya kita memang diajak untuk ikut serta memecahkan misteri dalam anime itu. Contohnya selain Sada Host itu kayak ada Shisano Teikoku, ada Shiki, ada juga Umineko, ada Higurashi dan lain-lain. Itu sama juga gitu. Aku merasa bahwa si Sada Host tuh mirip banget dengan anime-anime yang tadi aku sudah sebutkan dan aku suka. Jujur aku suka banget dengan season pertamanya. Aku baru nonton season pertamanya dan aku sangat suka. Nah, untuk season pertama Shadow Host ini tuh udah tayang di tahun 2021 ya. Dan per video yang dibuat di MIL itu Shadow Host memiliki skor 7,81 yang artinya memang bisa dibilang animenya mediocre, biasa aja, tapi tetap seru untuk ditonton dan aku setuju dengan skor 7,81 ini. Nah, jadi Shadow House ini tuh bercerita tentang sebuah keluarga aneh bernama Shadows Family, keluarga Shadows yang dimana keluarga mereka tuh aneh banget. Semua anggota keluarga mereka itu hitam, hitam. Maaf, bukan maksudnya rasis, tapi emang keluarga mereka tuh hitam semua. Wujud mereka tuh hitam, sangat hitam. Hitamnya tuh seperti mereka itu seperti perwujudan polusi batu bara, asap batu bara digabungin, dibentuk hingga menjadi gumpalan layaknya manusia. Dan seperti itu anehnya seperti itu, kayak semua keluarganya tuh hitam semua. Hitam semua. Nah, anime ini tuh berfokus pada dua orang karakter, yaitu pertama ada Kate. Kate itu adalah seorang anak dari keluarga Shadows. Nah, dia ini tuh wujudnya hitam. Dia tangan hitam, kulitnya hitam, semuanya hitam. Bahkan dia tidak memiliki wajah. Nah, yang bikin aku bingung adalah meskipun si Kate ini tuh dia berwujudnya gelap, tapi entah kenapa dari segi penampilan Kate ini tuh seperti anak bangsawan, karena memang Shadows Family itu seperti keluarga bangsawan, seperti keluarga kaya yang punya mansion atau rumah mewah yang besar banget rumahnya itu. Dan emang besar sih rumahnya, walau emang rumahnya itu gelap banget. Dan salah satu anak dari Shadows Family itu adalah Kate. Dan Kate ini tuh ya aktivitas hariannya ya cuma bangun tidur, sarapan, belajar, dan udah beres dah. Dan si Kate ini dia dilayani oleh seorang maid bernama Emiliko, seorang maid yang berwujudnya itu adalah anak-anak bocil seperti manusia, yang katanya si Emiliko ini tuh adalah living doll atau boneka hidup. Jadi si Emiliko ini tuh katanya bukan manusia. Tapi anehnya adalah Emiliko ini tuh punya wujud yang mirip banget dengan Kate. Sangatlah identik. Yang beda ya cuma kalau Kate itu hitam legam, kalau Emiliko itu sangatlah manusia. Nah, si Emiliko ini dia itu punya tugas untuk melayani keseluruhan kebutuhan dari Kate. Mulai dari bangun tidur, Emiliko itu harus melayani Kate, harus membersihkan ruangannya Kate, karena ketika Kate itu menyentuh ruangan, yang menyentuh sesuatu, entah itu baju, entah itu lemari, entah itu dinding, dia itu akan meninggalkan semacam noda, seperti noda batu bara gitu. Makanya kayak kalau misalkan kita lihat ya di dalam anime ini itu kayak ruangan Kate itu seperti ruangan tambang batu bara karena hitam semua, dan semua noda hitam itu dihasilkan atau ditinggalkan oleh Kate. Nah, Emiliko tugasnya adalah untuk membersihkan ruangannya Kate. Walaupun Kate selalu meninggalkan bekas noda, tapi Emiliko harus selalu membersihkan bekas noda itu sampai ruangannya si Kate ini tuh bersih.
Nah, itu tugas pertama Emiliko, yaitu jadi pelayan. Nah, tugas kedua Emiliko adalah menjadi wajah dari Kate. Jadi kan Kate itu kan wujudnya hitam legam ya. Dia bahkan tidak punya wajah. Nah, Emiliko tugasnya adalah untuk menjadi wajahnya Kate. Dia itu si Emiliko ini punya kewajiban untuk berekspresi guna mewakili Kate. Kayak misalkan ketika Kate itu sedang marah, maka Emiliko harus mengeluarkan ekspresi marah. Ketika Kate itu sedih, maka Emiliko harus mengeluarkan ekspresi sedih karena Emiliko adalah wajah dari Kate. Dan Shadow House ini tuh penuh akan misteri. Penuh banget akan misteri. Banyak sekali misteri. Kita itu pertama kali disuguhkan kayak, ini siapa sih? Kate itu siapa sih? Emiliko itu siapa sih? Mereka itu apa sih? Kenapa sih Kate ini tuh hitam? Kenapa Emiliko ini tuh disebut sebagai living doll? Apakah dia itu emang semacam boneka, semacam homunculus? Apakah dia itu, si Emiliko itu hanya semacam gumpalan daging berjalan? Ataukah Emiliko itu adalah manusia asli? Nah, itu semua misteri itu disuguhkan kepada kita. Kita tidak diberitahu di awal, kita tidak diberitahu siapa mereka. Dan memang season pertama Shadow House itu berfokus pada pengenalan karakter dan pengenalan dunianya, terkhususkan pengenalan keluarga Shadows, kayak siapa sih Kate itu, siapa sih keluarga Shadow itu, siapa sih Emiliko itu, siapa semua living doll itu. Dan di dalam season satunya itu kita dikenalkan dengan banyak sekali karakter. Fokusnya memang pada Kate dan Emiliko, tapi ada juga supporting karakter, yang dimana supporting karakternya itu ada total sekitar 10 orang. 10 orang berarti sekitar 5 pasang kan. Pasangannya itu maksudnya adalah seperti Kate dan Emiliko, pasangan antara majikan dengan living doll-nya, dengan wajahnya, dan itu ada 5 pasang, berarti ada sekitar 10 orang. Kita season pertamanya fokus di 10 orang ini, yang dimana semua 10 orang ini atau 5 pasang ini itu tuh mereka semua berada di tingkat yang sama, yaitu tingkat anak-anak. Jadi untuk misterinya aku suka banget. Misterinya itu sangatlah banyak, sangatlah kompleks, dan pembawaannya pun sangatlah bagus. Selain banyak misteri yang diberikan kepada kita di awal-awal, anime ini tuh juga mulai mereveal misterinya itu sedikit demi sedikit. Jadi tidak langsung brek, tapi sedikit-sedikit dulu. Kayak mereka itu pertama kali menjelaskan siapa itu Shadow House, apa itu Shadow House, apa itu keluarga family gitu. Keluarga family. Apa itu keluarga Shadows? Siapa sih mereka itu gitu? Siapa sih mereka itu? Makhluk apa sih mereka? Dan juga menjelaskan siapa itu Emiliko, dari mana Emiliko itu datang, gimana masa lalu dia hingga dia bisa berada di Shadow House. Jadi dari segi misteri aku suka banget. Misterinya bisa dibilang bukan yang terlalu kompleks, tapi misteri yang mudah untuk dicerna. Misteri yang seru tapi mudah untuk dicerna. Jadi bagi kalian yang mungkin kurang suka atau susah untuk menelan genre misteri, mungkin kalian masih bisa menelan Shadow House karena misterinya itu sangatlah ringan. Dan wajar aja sih, karena ratingnya pun kalau kita lihat di IMDb ya, rating dari si Shadow House ini tuh ya cuma PG-13, maka ya pasti ini adalah anime yang ringan banget. Jadi untuk season pertama itu mereka cuma fokus di pengenalan karakter doang dan pengenalan dunia doang, dan pengenalannya aku suka sih. Kita dibawa untuk jalan-jalan Shadow House gitu, kayak mannernya gimana, mentionnya gimana, itu kita dibawa, dan mannernya emang mengerikan, dan itu penggambaran mannernya itu luar biasa banget. Mereka secara visual sangat bisa menggambarkan bagaimana mansion yang menakutkan, mansion yang seperti berhantu, dan hantunya itu ya keluarga Shadows yang hitam legam, itulah hantunya. Nah, seramnya Shadow House itu berasal dari ambiennya yang gelap itu, yang kayak Loki gitu, yang yang sinarnya itu, pencahayaannya itu sangatlah minim, dan juga dengan kayak noda-noda yang dihasilkan oleh keluarga Shadows yang bikin mansion itu jadi hitam, dan itu menambah kesan creepy-nya, kesan seramnya mansion tersebut. Dan hal yang lainnya selain ambiennya adalah bentuknya itu emang mengerikan banget. Kayak ini tuh bukan mansion yang mewah yang normal, ini mansion yang aneh karena kayak banyak sekali lubang-lubang atau terowongan-terowongan rahasia yang
aneh banget gitu. Dan bentuknya pun emang aneh banget. Nah, dan memang dari segi pencahayaan, pencahayaan itu mereka lebih mengarah kepada pencahayaan yang gelap banget. Kita bisa melihat bagaimana posisi mansion yang gelap gitu, dan penerangannya ya cuma lewat lampu doang. Kita bisa sangat merasakan kegelapannya itu, dan ton warnanya pun, ton warna yang disuguhkan pun adalah ton warna yang kotor, yang gelap, yang kayak abu-abu hitam kayak gitu, dan itu menambah kesan seramnya dalam Shadow House. Jadi dari segi visual aku sangat merasakan kengerian, kekripian, keanehan, keabstrakan dari anime Shadow House ini. Selain dari visual latarnya, rumahnya, dan seramnya pun berasal dari karakternya hitam legam, itu serem banget sih. Ini mereka apa sih? Nah, tapi anehnya bukan aneh sih, tapi ada ironi dalam anime ini. Jadi kan anime ini tuh menyuguhkan visual yang hitam legam, yang menyeramkan banget. Tapi entah kenapa karakter Emiliko, si karakter utama kita itu malah digambarkan sebagai cewek loli yang ceria, yang putih, yang cerah, yang naif, yang isinya itu isi kepalanya itu cuma taman bunga, hal-hal yang indah gitu. Dan itu jadi ironi, kayak di dalam sebuah mansion, sebuah rumah, sebuah dunia yang gelap, yang creepy, yang aneh, kita malah disuguhkan oleh sebuah karakter yang sangat cerah banget. Itu adalah sebuah ironi, dan itu sangatlah menarik. Dan ini adalah sebuah developing karakter atau penokohan karakter yang bagi aku bagus banget. Emiliko itu digambarkan sebagai cewek yang naif, yang isi kepalanya itu cuma positif doang, yang selalu positive thinking, dan itu bikin kita itu di beberapa scene kadang kesel sama dia, kadang benci sama dia karena kelakuannya yang naif banget. Tapi entah kenapa itu juga bikin kayak bikin kita tuh mungkin merasa kayak gemes, kayak lucu ke Emiliko ini, karena emang kelakuannya emang lucu banget. Jadi kayak kenaifan Emiliko itu tuh dipadukan dengan kepintaran dia. Si Emiliko itu sangatlah pintar, sangatlah cerdas banget. Makanya itu sebuah formula yang membuat Emiliko itu di satu sisi dia itu kayak nyebelin, dia naif, tapi di sisi lain dia itu pintar banget, dia itu lucu, pintar. Itu adalah sebuah penokohan yang bagus banget. Nah, untuk karakter Cat itu digambarkan sebagai karakter yang rasional. Dia karakter rasional, pendiam, dan dia berpikir emang rasional banget gitu. Dan dia mungkin adalah karakter yang menyukai kebebasan. Dia adalah karakter yang sangat demokratis mungkin ya. Nah, jadi dan untuk karakter lainnya, untuk penokohan karakter lainnya aku suka. Penokohannya itu sangatlah jomplang banget. Ada karakter yang rasional kayak Cat, ada karakter yang naif dan pintar kayak Emiliko, ada juga karakter yang energik kayak misalkan John, ada juga karakter yang narsistik kayak misalkan Patrick, dan juga aku lupa lagi, Louisiana kalau nggak salah, atau apa gitu, yang diisi sama Sakura Ayane. Jadi dari segi penokohan aku sangat suka, developing juga bagi aku bagus, menarik banget. Aku sangat senang, ini tuh sangatlah rich banget dari penokohannya. Kita bisa mengerti sifat dari karakter itu berbeda-beda gitu. Karakter A ini tuh adalah A, karakter ini tuh adalah B gitu sifatnya. Kita sangat tahu, dan itu adalah sebuah penokohan yang bagus, sebuah penokohan yang tidak repetitif. Nah, untuk dari segi fan service kayak misalkan background musik, anime ini tuh mungkin lebih mengarah kepada ingin menyediakan sebuah ambien yang sunyi, yang creepy. Yang creepy-nya itu dihasilkan karena sunyian. Makanya anime ini tuh cukup sedikit background musiknya, cukup sedikit banget. Scoringnya itu sangatlah minim banget. Tapi untuk ending dan openingnya aku suka. Opening dan endingnya sangat suka. Aku endingnya diisi sama Reona karena anime ini emang diproduksi sama Aniplex. Pasti mereka akan membawa talent dari SME atau Sony Music Entertainment, dan salah satunya adalah Reona. Dan aku suka suara Reona itu sangat cocok dengan ambien Shadow House yang sangat creepy banget. Untuk openingnya, anime ini tuh seperti membawakan ambien dari Victoria era gitu, zaman Victoria. Dan emang keseluruhan anime ini
latarnya emang dari latar Victoria, latar dimana masih menggunakan abad industrial, abad yang menggunakan steam engine yang berasal dari batu bara, memakan batu bara gitu. Dan ya emang sangatlah Victoria banget, mulai dari lagunya, dari ambiennya, dari pakaiannya itu sangatlah Victoria banget. Lalu untuk fan service seiyunya, mereka menggait banyak sekali seiyu populer. Kayak misalkan Kate yang diisi sama Kito Akari, ada juga Kugimiya Rie, ada juga Sakura Ayane, ada juga Sakai Kodai, dan masih banyak lagi. Ada juga Nakahara Mai. Banyak banget pokoknya. Banyak banget seiyu yang populer di sini. Jadi mereka emang kaya banget gitu, dari segi visual udah bagus, seiyunya pun sangatlah populer gitu, banyak yang populer. Jadi dari fan service aku suka banget. Sekarang kita masuk ke segi villainnya. Villainnya bagi aku punya motivasi yang bagus, dimana villainnya itu punya motivasi yang kayak dia itu serakah, orangnya serakah. Dan villainnya bagi aku suka villainnya pintar, villainnya digambarkan sebagai orang yang serakah, dan pembawaannya emang bagus, villainnya pembawaannya emang bagus banget gitu. Tapi kekurangan dari Shadow Host ini tuh adalah villainnya juga. Maksudnya itu adalah kekurangan Shadow Host. Meskipun Shadow Host itu bagi aku banyak sekali hal bagusnya, kekurangannya itu bagi aku di season pertamanya itu adalah punishment kepada villainnya atau hukuman kepada villainnya. Penghukuman villainnya itu kayak kurang memuaskan gitu, kayak anti klimaks banget. Mungkin karena alasan kenapa penghukuman kepada villainnya itu anti klimaks adalah karena mereka ingin membangun atau menggunakan villain season pertamanya itu di season selanjutnya. Mungkin ya, aku nggak tahu karena aku belum nonton season keduanya, jadi nggak tahu gitu. Tapi ya bagi aku kemungkinan nanti villain pertamanya atau early bossnya ini akan digunakan lagi, karena dia emang belum dihukum sih. Dia dimaafkan di season pertamanya itu walaupun dia melakukan sebuah kejahatan. Jadi kekurangannya cuma hukuman villainnya yang kurang hukum gitu. Itu kan yang lainnya aku suka. Yang lainnya aku suka, penokohan suka, visual suka, story aku sangat suka. Anime ini penuh akan misteri banget. Misterinya aku suka banget. Dan season pertamanya hanya fokus pada siapa mereka, bukan fokus pada dari mana mereka, bukan fokus kenapa mereka bisa berwujud manusia. Belum. Jadi mungkin nanti di season kedua kita akan dijelaskan kenapa para Shadow Host ini tuh berwujud manusia, kenapa mereka bisa berwujud manusia, kenapa mereka memiliki kekuatan seperti itu. Mungkin nanti di season 2-nya kita akan dikenalkan juga gitu, termasuk dari mana mereka. Karena dari season pertama kita sama sekali tidak diberitahu dari mana asalnya Shadow Host ini atau Shadow Family itu, kita belum kasih tahu. Jadi mari kita tunggu season keduanya nanti. Nah, untuk season pertama bagi aku suka banget, makanya aku kasih skor 7,7 untuk season pertama Shadow Host, yang artinya bagus tapi biasa aja atau mediocre. Jadi bagi kalian yang suka anime abstrak, absurd, penuh akan misteri, yang creepy, yang Victoria era kayak Umineko gitu ya, yang sangat menonjolkan kebangsawanan, kalian sangat cocok untuk nonton Shadow Host karena sangatlah Victoria, sangatlah penuh akan misteri, sangatlah creepy. Aku sangat rekomendasikan kalian nonton anime ini bagi kalian yang suka dengan anime creepy tapi seru. Animenya seru banget, anime sangatlah misteri, serem banget, sangatlah creepy. Serem banget bahasa aku serem banget serius. Anime ini sangatlah serem banget. Seremnya ditimbulkan karena story, penokohan, dan juga ambiennya. Visualnya bagus, animasinya flawless, sangatlah memanjakan mata, dan sangatlah Victoria era banget. Sangatlah zaman Victoria. Jadi itu dia review singkat dari anime Shadow Host season 1. Sebuah anime yang aku suka banget walau creepy dan aneh. Sampai di sini video saya kali ini. Terima kasih semua yang sudah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di lain video. Adios.